Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Imago Dei. Kalau tadi sudah ada yang pernah mendengar, eh, ada berapa banyak berarti yang ikut ke Cikarang, berarti berapa orang? Oh, ke Bekasi, ke Bekasi. Ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, delapan. Nah, berarti 8 udah ngedengar ya tentang Imago Dei, bahasa Latin. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya citra Allah, gitu kan, gambar Allah. Nah, tapi ibu-ibu sebelum masuk ke sana, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dulu nih dari 3 teks yang kita baca, yang dalam diskusi dogmatik biasa ini jadi persoalan biasanya. Itu di ayat yang ke-26 dulu. Ada ungkapan, baiklah kita menjadikan. Kita, Allah loh ya yang berbicara. Nah, buat beberapa orang ini jadi persoalan. Kenapa? Nah, kalau kita berarti banyak ya. Nah, maka wajarlah kalau ada beberapa orang yang mengatakan, oh berarti Tuhan orang Kristen banyak gitu kan ya. Nah, ada apa? Kok diterjemahkannya dengan kita? Ibu-ibu ini semata-mata hanya persoalan translating, penerjemahan. Karena dalam bahasa Ibrani, penyebutan untuk Tuhan, kalau yang dipakainya itu ada beberapa istilah ya, ada 3 istilah ya. Yahweh, itulah Tuhan, namanya ya. Yahweh, itulah nama yang diperkenalkan Tuhan kepada Musa. Ya, saat berjumpa di sekitar belukar gitu ya. Disitulah Musa menyaksikan bagaimana belukar itu seperti menyala tapi tidak terbakar. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya dengan Yahweh. Ada singkatan namanya. Itu yang pertama, Yahweh. Lalu yang kedua itu dengan sebutan Adonai. Adonai itu untuk mengganti kata Yahweh. Karena dalam 10 hukum Taurat itu ada salah satu perintah, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang dimaksud itu adalah jangan menyebutkan nama Yahweh. Jadi kalau ada tulisan YHWH, yang orang Ibrani, orang Yahudi pasti akan berpikir itu adalah Yahweh, maka dia nggak akan menggunakan sebutan itu, Yahweh, itu nggak akan dipakai. Karena kalau dia menyebut itu, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum itu, menyebut nama Tuhan. Lalu digantilah istilah Yahweh itu dengan kata Adonai, nama yang tidak boleh disebutkan. Nah itu. Jadi kalau ada tulisan YHWH, bacanya adalah Adonai. Padahal YHWH kan, Yahweh kan, tapi harus dibacanya dengan Adonai. Karena itu artinya nama yang tidak boleh disebutkan. Jadi walaupun tulisannya jelas banget itu Yahweh tulisannya, tapi nggak boleh diucap dengan Yahweh. Kalau enggak, hukumannya ada, sanksinya ada. Salah satunya adalah hukuman. Nah, ya itu dia. Boleh atau boleh boleh lah itu. Itu hukumannya. Nah, lalu ada yang ketiga, sebutan yang ketiga, dan ini sangat umum di Timur Tengah, yaitu sebutan El. Kalau orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Elohim. Elohim, Allah, yang beberapa orang mengklaim itu hanya milik mereka. Enggak, itu kan, itu orang Timur Tengah itu menggunakan semua istilah itu El. Ada dengan lafal Elohim, Allah, sama lah itu semuanya. Jadi kan dari rumpunnya itu sama. Jadi 3 istilah itu. Nah, ketiga-tiganya ibu-ibu itu dalam gramatikalnya, dalam gramarnya, dalam tata bahasanya orang Ibrani itu jamak, bukan plural. Bukan tunggal gitu ya. Bukan singular, tapi plural. Jamak, bukan tunggal. Loh kok bisa? Itu nama 3 sebutan itu kok bisa jamak?
Berawal dari penghayatan bahwa yang namanya yang maha kuasa itu, Tuhan itu, Allah itu, Yahweh itu tak dapat dihitung. Nggak bisa dihitung 1, 2, 3 itu nggak bisa. Jadi karena itu disematkanlah jamaknya itu di situ. Di namanya itu tuh jamak. Karena sama seperti udara kan kalau dalam tata bahasa Inggris tuh ada yang namanya benda-benda yang uncountable ya, yang tak dapat dihitung. Contohnya apa? Air bisa dihitung? Nggak bisa. Yang ada paling sebotol air, segelas air begitu ya. Tapi kalau satu air nggak bisa gitu kan ya. Udara juga sama kan, seudara nggak bisa seudara. Kan 1 liter udara, nah baru gitu ya. Itu nggak bisa diukur, nggak bisa dihitung, makanya disebut sebagai uncountable. Nah sama itu dikenakan juga untuk 3 sebutan tadi. Elohim, Yahweh, Adonai, itu nggak dapat dihitung, tidak dapat dihitung. Dan konsekuensinya dalam tata bahasa itu harus jadi jamak. Majemuk. Plural. Maka dalam tulisannya pasti Elohim itu akhiran im itu menggunakan gambaran jamak itu. Elohim. Akhiran im itu dalam tata bahasa Ibrani itu jamak. Dan kalau jamak, kalau diterjemahkan, kalau aku bisa? Gak bisa. Jadi faktor penerjemahan mutlak hanya karena faktor itu, penerjemahan. Makanya menggunakan kata kita gitu kan ya. Apa yang dapat menggantikan yang majemuk ini dalam tata bahasa Indonesia? Ya kita sebagai kata ganti orang pertama majemuk. Atau bisa dengan menggunakan kami gitu kan ya, sebagai kata ganti orang pertama majemuk juga. Walaupun nanti dalam terjemahan selanjutnya ketika ada tatap muka gitu ya, atau ketika ada dalam percakapan berhadapan, contoh misalkan antara Allah dengan Musa, ada juga penggunaan kata aku, dan itu banyak sekali. Aku. Itu personifikasi. Sebuah metafora yang menggambarkan Allah itu sebagai sosok mempersonifikasikan Allah. Walaupun itu sebetulnya nggak pernah diterima oleh beberapa kalangan gitu kan. Allah kok dipersonifikasikan, Allah kok dijadikan seperti sosok manusia gitu kan. Tapi ini sebagai dalam rangka memberikan penjelasan tentang Allah, menghadirkan sosok Allah yang dekat dengan kehidupan manusia, maka ada personifikasi itu. Jadi faktor itu. Jadi kalau di dalam ayat ini kita menemukan baiklah kita, itu sekali lagi semata-mata karena faktor penerjemahan. Bukan karena faktor yang lain. Faktor penerjemahan. Ini bukan menggambarkan bahwa Allah itu banyak jumlahnya, bukan. Ini hanya memberikan penjelasan bahwa Allah itu memang nggak bisa dihitung, dan karena itu dalam gramatikalnya majemuk gitu kan. Hanya karena faktor itu yang pertama. Lalu selanjutnya, ibu-ibu, di dalam bagian ini Allah juga menyebutkan begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa. Yang kemudian disingkatkan menjadi imago, citra, gambar dan rupa. Seperti apa sih gambar dan rupa Allah? Kan Allah itu roh. Allah itu nggak bisa dihitung, nggak bisa dilihat. Kok bisa disebut di sini gambar dan rupanya? Kayak apa sih? Ini adalah metafor juga untuk menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dilihat gitu ya. Ini sebagai bahasa membumikan yang ilahi. Menjadikan yang ilahi itu supaya dapat dikenali dengan penginderaan kita. Maka menggunakan istilah rupa dan gambar. Tetapi secara sederhana, ibu-ibu, penunjukan istilah gambar dan rupa itu kira-kira mau menggambarkan seperti ini. Saya buka masker sebentar ya. Ibu-ibu akan melihat kesan bagaimana dari wajah saya. Wajah yang apa? Seram. Tapi suasana hati saya gimana?
penuh emosi, ya geram gitu kan ya. Lagi ceria. Saya nggak perlu mengatakan bahwa saya lagi ceria, tapi dengan mimik raut muka saya, ibu-ibu bisa melihat bahwa saya ceria. Atau saya lagi geram, saya lagi marah, atau saya lagi mikirin sesuatu. Iya nggak? Iya kan? Dari raut muka. Wajah Allah ditampilkan dalam sosok manusia, menggambarkan sesuatu. Apa yang digambarkannya? Citra Allah yang ditampilkan dalam sosok manusia, gambar dan rupa Allah dalam sosok manusia, apa yang mau disampaikan ya sebetulnya? Ini sinkron dengan hal yang kedua. Tadi yang pertama soal gambar dan rupanya, kalau yang kita akan itu pendahuluan tadi ya. Sekarang gambar rupanya. Dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu tugas, peran. Ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepadanya, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Perintahkan itu ya. Beranak cucu, bertambah banyak. Penuhilah, taklukkanlah. Berapa kata tuh? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, taklukkanlah. Masih tambah lagi, berkuasalah. 5 ya. Gambar dan rupa Allah itu direpresentasikan, dihadirkan dalam wujud tugas. Raut muka Allah, kehadiran Allah, itu direpresentasikan melalui manusia yang ada di tengah-tengah makhluk ciptaan yang lain untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa, penuhilah, taklukkanlah. Itulah citra Allah dalam sosok manusia. Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang memenuhi alam semesta. Allah yang memerintah alam semesta. Yang mengelola alam semesta. Itu maksudnya. Jadi imago Dei dalam konteks kitab Kejadian ini, itu mau menggambarkan Allah yang berkuasa, Allah yang memenuhi, Allah yang menaklukkan, mengendalikan, mengelola semuanya itu. Yang maha kuasa. Kita adalah representasi Allah yang maha kuasa bagi makhluk ciptaan yang lain. Tapi di situ ada tanggung jawab. Tugas yang Tuhan sudah berikan buat manusia, mandat yang Tuhan sudah berikan buat manusia, itu diiringi dengan tanggung jawab. Berkuasanya, memenuhinya, menaklukkannya dan sebagainya, itu ada iringan, tanggung jawab. Yang sering kali manusia jadi kebablasan karena ngerasa kita sudah sangat berkuasa, kita bisa menaklukkan alam semesta, maka segala sesuatunya itu dieksploitasi untuk manusia. Semuanya untuk manusia, semuanya untuk manusia. Jadi serakah, jatuh di situ. Disitulah manusia jadi kehilangan jati dirinya sebagai yang berkuasa. Yang harusnya berkuasa itu dengan maksud mengelola, sekarang berkuasa dengan maksud menindas. Hilang jati dirinya. Itu yang dimaksud dengan imago Dei menurut konteks kitab Kejadian. Ibu-ibu, kita adalah imago Dei-nya Tuhan, citra Allah kita ini. Kita ini imagonya Tuhan. Citra Allah yang punya tanggung jawab untuk mengelola. Kita diberikan kuasa loh. Untuk bisa berkuasa itu bukan karena kita hebat loh, ibu-ibu. Di dalam kelas katekisasi ini paling sering saya diskusikan dengan anak-anak. Coba anak-anak pikir deh, mengapa manusia diciptakan paling belakang? Apa karena manusia itu paling mulia? Nanti dulu ya, coba hitung-hitung. Kalau yang makhluk mulia, mestinya dia sanggup menjalani hidup tanpa makhluk yang lain. Manusia tanpa tumbuhan, bisa hidup gak? Gak bisa. Lebih hebat tumbuhan untuk bisa bertahan hidup dibanding manusia, betul gak? Recovery-nya tumbuhan juga luar biasa loh. Pemulihannya tumbuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang begitu terbatas, mereka tetap bisa hidup lagi kok gitu loh. Manusia udah sekali babat ya mati kan dimasukin
tanah, udah habis. Dimakan cacing, dimakan makhluk hidup yang lain. Manusia itu paling lemah di hadapan hewan-hewan. Manusia bisa nggak hidup tanpa hewan-hewan? Manusia bisa hidup tanpa hewan? Hewan-hewan mah ya, hewan. Dalam diri kita sendiri aja kita membutuhkan hewan kok. Iya kan? Yang melekat pada diri kita, kita membutuhkan itu. Nggak bisa kita. Jadi kalau dibandingkan hewan, kita ini juga lemah. Cacing memang kelihatannya kecil, tapi sangat berharga buat kehidupan manusia. Nah, kalau kita bandingkan kekuatan kita secara proporsional ya dengan semut misalnya, ternyata kita juga kalah hebat dibandingkan semut. Ibu-ibu bisa nggak membawa berat benda yang ukuran beratnya itu sama dengan berat ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu ada yang beratnya 60? Ada ya, coba bawa. Lebih. Yang 60 lah gitu ya, atau yang 50 lah gitu kan, gak usah banyak-banyak. Yang 50 lah, bawalah. Sambil berlari, bisa? Semut loh. Saya rasanya udah pernah kasih tahu ya, semut itu membawa beban berapa banyak dari berat badannya? Berapa banyak? Berapa beban? 1 kali berat badannya? Kecil. Berapa? 4 kali? Kecil. 40 kali berat badannya Bapak Ibu. Semut loh. Bayangin dia kecil, daun aja bisa dibawa dia kan. Iya kan, hebat kan ternyata ya. Lebih hebat, makanya gajah kalah lawan semut. Nah, Ibu, ini gambaran bahwa manusia itu sebetulnya adalah makhluk yang lemah. Kalau dia jadi mulia, kalau dia bisa berkuasa, itu semata-mata karena satu faktor. Karena satu alasan. Apa itu? Mandat Allah. Allah memberikan mandat. Hei manusia, berkuasalah. Hei manusia, penuhilah. Hei manusia, taklukkanlah. Dan kebetulan itu disampaikan di hadapan seluruh makhluk ciptaan yang lain. Makhluk ciptaan yang lain tunduk, siap Tuhan, bos kami sekarang adalah manusia. Manusia juga jalanin, tapi kebablasan. Yang harusnya mengelola dengan baik, berkuasa dengan cara mengelola, menaklukkan dengan cara mengelola, tapi kemudian menjadi egois, serakah, semuanya untuk manusia. Kehilangan jati dirinya. Dan itu kemudian jati dirinya semakin rusak pada saat kapan? Kalau ibu perhatikan proses di narasi kita Kejadian pasal 1, 2, 3. Rusaknya pada saat kapan? Pada saat jatuh dalam dosa. Jangan kau sentuh, apalagi kau makan. Melanggar. Karena hasratnya manusia, karena keinginannya manusia. Rusak. Citra Allah yang tergambarkan dalam sosok manusia, Adam dan Hawa, rusak. Sekarang makin kemari, makin banyak. Nah ibu-ibu, sore ini kita mau mengenal kembali jati diri kita. Ketika Allah menciptakan manusia, dalam peran dan tanggung jawabnya. Dalam fungsinya juga untuk mengelola alam semesta ini. Citra Allah sebagai yang mengelola alam semesta. Citra Allah yang dapat mengendalikan secara baik, bertanggung jawab atas kekuasaannya itu. Kita kembalikan. Ini kita bukan dalam konteks interpersonal, pribadi demi pribadi ya, tapi dalam konteks kita bersama dengan alam semesta, dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Sadar atau nggak sadar, kita ikut andil untuk merusak alam semesta ini demi kesenangan kita saja. Buang sampah pada tempatnya,
Itu paling sederhana yang seringkali saya ambil contohnya. Cara kita menjalani hidup secara tidak bertanggung jawab itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini sarkastik banget ini. Cara kita mengelola alam semesta ini buang sampah pada tempatnya. Kebalik ya harusnya ya. Kebalik harusnya, nggak begitu. Yang saya maksud dengan buang sampah pada tempatnya itu di mana gitu kan? Di jalan raya. Ya kan? Di dalam angkot. Dalam kendaraan umum, di sungai, di selokan, buang sampah sembarangan. Karena apa? Tempat sampahnya itu ada di mana-mana. Ya. Singapura mah kalah sama kita. Orang Indonesia tuh lebih disiplin dalam rangka membuang sampah ya. Orang Singapura membuang sampahnya di tong sampah. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya. Sarkastik banget ya. Tapi kita mengelola alam semesta ini dengan cara bertanggung jawab. Paling tidak sederhananya itu begitu. Dan ada ungkapan ibu-ibu. Kalau kita tidak dapat membantu membersihkan, kalau kita tidak dapat membantu memelihara, minimal jangan mengotori. Kan? Ya. Kalau kita nggak bisa membantu membersihkan, minimal jangan ngotorin gitu. Kan begitu ya. Itu hal yang kecil gitu kan. Belum lagi kita bicara hal yang lebih besar. Misalkan penebangan hutan, pohon-pohon di hutan. Pohon-pohon yang usianya sudah ratusan tahun demi apa? Demi rupiah, demi dolar. Nah, ya kan? Jujur ya, dulu saya sempat ngerasa sedih banget itu. Itu yang di sekitar Monas itu loh. Ibu-ibu ingat ya? Di sekitar Monas itu kan banyak sekali pohon yang usianya udah puluhan tahun, ada yang ratusan tahun juga. Demi apa coba? Sekarang jadinya apa coba itu sekarang? Yang harusnya itu bisa menghasilkan oksigen dari pohon-pohon itu kan. Di tengah-tengah kota Jakarta yang udah kesulitan oksigen gara-gara polusi udara yang luar biasa. Ibu ingat loh bedanya ya. Pada saat COVID, Jakarta tuh tiba-tiba langitnya bersih gitu kan. COVID selesai, brrrt lagi putih. Kelihatan kan ya bedanya ya. Nah tumbuh-tumbuhan itu kan punya fungsi juga untuk menjernihkan udara, menyerap polusi-polusi udara, tapi malah dibabat. Malah diapa? Usia kita juga makin lama makin pendek nampaknya. Karena faktor apa? Ya faktor kita juga. Yang tidak menjaga alam, akhirnya balik lagi ke kita juga. Mungkin ya sekali lagi ya, saya bukan ahlinya gitu. Mungkin juga penyakit-penyakit yang sekarang bertebaran di sana-sini balik lagi dari manusianya juga gitu kan. Cuman terakumulasi gitu kan. Jangka waktu yang panjang gitu kan. Dampaknya baru kita rasakan sekarang. Berarti kalau sekarang kita merasakannya, gimana dengan anak cucu kita nanti? Nah, kebayang kan? Ini yang harus kita ingat kembali. Citra Allah untuk mengelola alam semesta ini, citra Allah yang berkuasa atas alam semesta ini dilakukan dengan cara bertanggung jawab, memeliharanya untuk kebaikan kita dengan penuh kesadaran bahwa alam semesta ini adalah tempat tinggal kita. Kalau kita tidak dapat memelihara tempat tinggal kita sendiri, wajar, jangan salahkan pihak lain kalau ternyata tempat tinggal kita begitu kotor dan merugikan kita. Sama kayak di rumah lah ibu-ibu. Ibu di rumah kan selalu membersihkan kamar tidur ibu kan? Ada debu, pasti dibersihkan. Karena apa? Itu tempat tinggal kita, itu tempat kita beristirahat. Kita jaga, kita pelihara begitu. Itu yang kita fungsikan tiap hari. Ya, kita masa berharap dari yang lain. Ya kecuali kita memang membayar orang lain untuk membersihkan ya kan. Tapi kan tetap saja itu dalam satu relasi, dalam satu kaitan. Kita lakukan itu dalam rangka kenyamanan kita. Nah sekarang kalau kita mengalami situasi yang tidak nyaman karena alam semesta kita dengan lingkungan, itu jangan-jangan karena memang berawal faktor pemula itu adalah manusia. Jangan menyalahkan yang lain, salahkanlah diri kita.
Maka sore ini ibu-ibu saya mengajak kita kembali pada jati diri kita sebagai citra Allah. Imago Dei. Kembalilah pada peran, fungsi dan tanggung jawab kita mengelola itu. Pikirkan baik-baik, timbang-timbang secara baik, secara matang untuk kita tetap menjaga mengelola alam semesta ini secara bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga untuk kemuliaan Allah. Biarlah dengan citra Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, nama Allah yang dipermuliakan. Tuhan berkati. Amin.